Aku dan kamu yang bekerja tapi ibumu dan keluarganya yang asyik foya-foya habiskan uang kita, Mas. Kenapa kamu diam saja? Ku buat malu keluarga angku itu. Selalu direndahkan oleh mertua. Mereka tak tahu gajiku lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Kisah ini menceritakan tentang Maya, seorang istri pekerja keras yang rela banting tulang demi keluarga kecilnya bersama sang suami, Rizal. Namun, pengorbanan Maya tak pernah dihargai. Mertua dan ipar-iparnya justru meremehkannya, bahkan menganggap rendah dirinya hanya karena status sosial. Parahnya lagi, ibunda Rizal dan keluarganya begitu bebas menggunakan uang hasil kerja mereka berdua untuk berfoya-foya. Sementara Maya dan Rizal harus menahan diri hidup sederhana. Maya yang sabar lama-kelamaan muak, terutama ketika Rizal hanya diam melihat keluarganya diperlakukan semena-mena. Sampai akhirnya, Maya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia membuka fakta mengejutkan. Gajinya justru jauh lebih besar dari Rizal. Dengan keberanian, Maya mempermalukan keluarga angkuh itu di hadapan orang banyak. Sebuah titik balik yang membuat semua orang sadar bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa diremehkan hanya karena status mertuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif dan penuh emosi seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari itu menjadi hari paling membahagiakan bagi Maya dan Rizal. Setelah melewati masa pacaran yang penuh lika-liku, akhirnya mereka resmi menjadi suami istri. Senyum tak pernah lepas dari wajah Maya yang anggun dalam balutan gaun pengantin sederhana, namun tetap terlihat menawan. Rizal menggenggam tangan Maya erat saat ijab kabul selesai diucapkan. Rasa haru bercampur lega memenuhi dada. Akhirnya, kita resmi menjadi pasangan halal. Mulai hari ini aku janji akan menjagamu, Maya, ucap Rizal lirih sambil menatap istrinya. Maya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku pun berjanji akan selalu mendampingimu, apapun yang terjadi. Namun di balik kebahagiaan itu, Maya sempat merasakan tatapan sinis dari ibu mertuanya, Bu Ratna, yang duduk di kursi paling depan. Sejak awal, Bu Ratna memang kurang menyukai Maya. Baginya, Maya hanyalah gadis sederhana yang tidak sepadan dengan keluarganya. Semoga kamu bisa membuktikan diri, Maya. Jangan sampai bikin Rizal susah, ucap Bu Ratna dingin saat memberi selamat, membuat Maya tercekat sejenak. Rizal berusaha menengahi, tersenyum, dan menarik tangan istrinya. Sudahlah, Ma. Maya ini pekerja keras. Insya Allah bisa jadi istri yang baik. Maya hanya menunduk, mencoba menahan perasaan. Ia tidak ingin suasana pernikahannya ternodai. Meski hatinya perih, ia yakin bisa membuktikan bahwa cintanya pada Rizal lebih kuat dari segala hinaan. Malam itu, setelah resepsi berakhir, Maya dan Rizal duduk berdua di kamar pengantin. Rizal menggenggam tangan Maya dan berkata, mulai hari ini, kita akan berjuang bersama. Tidak peduli seberapa sulit ke depannya, kita harus tetap saling percaya. Ya,
Maya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa perjuangan mereka tidak hanya soal rumah tangga, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi mertua dan keluarga besar Rizal yang penuh gengsi. Awal pernikahan ini menjadi titik perjalanan panjang, di mana cinta Maya dan Rizal akan diuji dengan keras. Hari-hari pertama pernikahan seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kehangatan. Namun, bagi Maya, kenyataan berkata lain. Sejak ia resmi menjadi istri Rizal, sikap Bu Ratna, ibu mertuanya, semakin jelas memperlihatkan rasa tidak suka. Pagi itu, Maya bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, telur dadar, dan teh manis hangat. Ia ingin memberikan kesan baik kepada mertua, menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi menantu yang pandai mengurus rumah tangga. Namun, saat semua makanan sudah tersaji di meja, Bu Ratna hanya menatapnya dengan tatapan meremehkan. Cuma begini masakannya? Nasi goreng sama telur? Rumah ini biasanya makanannya harus lebih dari satu lauk. Maya, kamu nggak malu kasih makan suamimu seperti ini? Ucap Bu Ratna dengan nada tinggi. Maya tercekat. Senyumnya kaku. Maaf, Bu. Saya pikir karena pagi, lebih praktis kalau sarapannya sederhana. Nanti siang saya masak lebih lengkap. Tiba-tiba terdengar suara Rani, adik Rizal, yang baru keluar dari kamarnya. Ia ikut-ikutan menimpali. Hahaha, ini sih makanan kos-kosan. Bu, pantes aja. Kan kakak ipar kita ini katanya cuma orang biasa. Kebiasaan hidup sederhana kebawa ke sini, ya. Tawa kecil Rani membuat wajah Maya panas. Ia ingin menjawab, tapi memilih diam. Dalam hatinya, ia hanya bisa menenangkan diri. Sabar, Maya. Ini baru permulaan. Jangan sampai kamu terpancing. Rizal yang duduk di sampingnya berusaha menengahi. Sudahlah, Bu, Ran. Namanya juga baru pertama. Lagi pula nasi goreng buatan Maya enak. Kok, aku suka. Namun, bukannya reda, komentar Bu Ratna semakin tajam. Kamu itu, Zal, terlalu membela istrimu. Coba lihat keluarga kita, terbiasa hidup serba ada. Sekarang kamu menikah sama Maya. Jangan sampai standar hidup kita turun. Maya menunduk. Hatinya perih mendengar ucapan itu. Ia tahu Bu Ratna tidak pernah benar-benar merestuinya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa perendahan akan secepat ini muncul. Beberapa minggu kemudian, sikap meremehkan itu semakin terasa. Setiap kali keluarga besar Rizal berkumpul di rumah, Maya selalu menjadi bahan sindiran. Suatu sore, ketika ipar-iparnya datang, salah satu dari mereka, Lina, istri kakak Rizal, dengan sengaja memamerkan perhiasan emas barunya. Maya, kamu kapan mau beli emas juga? Jangan cuma kerja, tapi hasilnya nggak kelihatan. Lihat aku, suamiku belikan kalung ini kemarin. Beratnya 15 gram. Loh. Sambil tertawa kecil, Rani menambahkan, iya, Lin. Mungkin gajinya Maya nggak seberapa. Paling-paling habis buat kebutuhan kecil. Wajar aja kalau nggak bisa kayak kita. Semua orang di ruang tamu tertawa, kecuali Rizal yang wajahnya terlihat menegang. Maya hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin mengatakan bahwa gajinya sebenarnya lebih besar dari Rizal, bahkan cukup untuk membeli apapun yang ia mau. Namun, Maya memilih diam. Kalau aku buka mulut sekarang, mereka pasti akan semakin mencari-cari kesalahanku. Biar waktu saja yang membuktikan, batinnya. Malam itu, di kamar, Maya akhirnya tidak bisa lagi menahan perasaan. Mas, kenapa Ibu dan Rani selalu merendahkan aku? Apa salahku sama mereka?
Suara Maya bergetar. Rizal menarik istrinya ke dalam pelukan. Sabar ya, sayang. Aku tahu ibu memang keras orangnya. Tapi aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Jangan hiraukan kata-kata mereka. Maya menghela napas panjang. Ia mencintai Rizal, tapi perlakuan mertua dan iparnya mulai mengikis ketenangan hatinya. Ia tahu, ini baru awal. Perjalanan rumah tangganya tidak akan semudah yang ia bayangkan saat ijab kabul dulu. Dan sejak saat itu, Maya mulai bertekad dalam hatinya. Ia tidak akan selamanya diam. Ada waktunya nanti, keluarga angku itu akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan semakin berat bagi Maya. Bukan hanya karena ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi juga karena tatapan dan ucapan merendahkan dari Bu Ratna serta ipar-iparnya yang seakan tak pernah berhenti. Namun Maya tidak menyerah. Ia tahu, diamnya terlalu lama hanya akan membuat mereka semakin meremehkannya. Ia pun memutuskan untuk membuktikan diri dengan cara yang ia kuasai, bekerja keras. Sejak kuliah, Maya dikenal cerdas dan rajin. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji yang jauh di atas rata-rata. Bahkan sebelum menikah, ia sudah bisa membantu orang tuanya membangun rumah sederhana di kampung. Tapi semua itu tidak pernah ia ceritakan kepada keluarga suaminya, karena ia tidak ingin terlihat sombong. Pagi itu, Maya bersiap berangkat kerja dengan setelan rapi dan wajah penuh semangat. Rizal menatapnya kagum. Masih saja aku nggak percaya bisa menikah sama kamu. Kamu selalu terlihat berkelas dengan pakaian kantormu, sayang. Maya tersenyum tipis. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik buat kita, Mas. Aku nggak mau kita hidup bergantung pada orang lain. Namun ketika Maya turun ke ruang makan, komentar sinis langsung menyambutnya. Bu Ratna menatapnya dari ujung meja. Mau kerja lagi? Maya? Perempuan kok sibuk kerja? Nanti rumah tangga terbengkalai. Rizal ini butuh istri, bukan partner kerja. Maya menelan ludah, mencoba sabar. Insya Allah, Bu. Saya bisa membagi waktu. Saya ingin membantu Rizal, biar kami tidak membebani ibu. Tapi Rani langsung menyambar, tertawa kecil. Hahaha, bantu Rizal? Yang ada, gajinya nggak seberapa. Paling cuma cukup buat ongkos dan beli make up. Percuma kerja jauh-jauh kalau hasilnya kecil. Maya menunduk, hatinya perih. Padahal jika mereka tahu, gajinya bahkan lebih besar dari Rizal, cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah. Hari-hari berikutnya, Maya semakin sibuk. Ia sering pulang larut malam karena pekerjaannya menuntut banyak tanggung jawab. Tapi meskipun lelah, ia tetap berusaha mengurus rumah, memasak, dan melayani Rizal dengan baik. Suatu malam, Rizal menghampiri Maya yang sedang mengetik laporan di laptop. Maya, kamu nggak capek? Dari pagi sampai malam kerja terus. Maya tersenyum lelah. Capek, Mas. Tapi aku ingin kita punya masa depan. Aku nggak mau kita hidup terus-terusan dibilang numpang sama ibu. Aku ingin kita punya rumah sendiri, mobil sendiri, dan tabungan untuk anak-anak kita nanti. Rizal menatap istrinya penuh haru. Aku bangga sama kamu. Kamu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Namun, semua kerja keras Maya tetap tidak membuat mertua dan iparnya luluh. Suatu sore, saat keluarga besar berkumpul, Lina kembali melontarkan sindiran. Maya, kamu kan sibuk kerja terus. Jangan sampai lupa sama suami. Loh, perempuan itu harusnya ada di rumah, bukan sibuk di luar. Kalau suami selingkuh,
Jangan salahkan siapa-siapa. Bu Ratna ikut menimpali, dengan nada yang menusuk hati. Betul itu. Lagian, kerja Maya paling cuma jadi karyawan biasa. Apa sih yang bisa dibanggakan? Rizal ini yang harus dijaga, bukan malah ditinggal kerja sampai malam. Maya terdiam. Ia ingin sekali membalas. Ingin sekali mengatakan bahwa gajinya bahkan 2 kali lipat dari Rizal, bahwa semua kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditopang olehnya. Namun, ia memilih menahan diri. Bukan waktunya sekarang. Biarlah mereka terus meremehkan. Saat aku buktikan hasil kerja keras ini, mereka akan terdiam sendiri, batinnya. Bulan berganti. Tabungan Maya dan Rizal mulai terkumpul. Maya yang mengatur keuangan dengan teliti berhasil menabung lebih dari cukup untuk cicilan rumah kecil. Ia sengaja merahasiakan hal itu dari mertua dan ipar-iparnya. Ia ingin nanti memberikan kejutan. Namun, justru di balik semua kerja keras itu, cemoohan semakin keras terdengar. "Kamu ini, Zal," ucap Bu Ratna pada Rizal suatu malam, "kenapa biarkan istrimu kerja keras begitu? Apa kamu sudah nggak mampu biayai rumah tangga?" Rizal menunduk. "Bukan begitu, Bu. Kami berdua ingin sama-sama membangun masa depan." Rani menyeringai. Atau jangan-jangan Rizal hidup dari gaji istrinya sekarang? Kasihan banget. Deh. Tawa terdengar dari ruang tamu. Maya yang mendengar dari balik pintu kamar hanya bisa menggenggam tangannya erat, menahan amarah yang membara di dadanya. "Cukup. Suatu saat, aku akan buktikan. Mereka akan tahu, aku bukan menantu lemah yang bisa mereka injak-injak." Dan tekad itu semakin menguatkan langkah Maya untuk terus bekerja keras. Bertahun-tahun Maya bekerja keras tanpa mengenal lelah. Ia menabung sebagian besar gajinya, mengatur keuangan dengan teliti, dan menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang tidak perlu. Bahkan, di saat teman-teman kantornya liburan ke luar negeri atau membeli barang mewah, Maya memilih menutup telinganya. "Bukan waktunya aku bersenang-senang. Aku ingin punya rumah, tempat tinggal yang benar-benar milik kami, bukan terus di bawah atap mertua yang selalu merendahkanku," batinnya setiap kali melihat saldo tabungan yang semakin bertambah. Rizal pun selalu mendukung. Meskipun gajinya tidak sebesar Maya, ia berusaha semampunya untuk ikut menabung. "Aku tahu kamu yang paling banyak berkorban, Maya. Tapi aku janji akan terus berusaha menyeimbangkan," ucapnya suatu malam sambil menggenggam tangan istrinya. Setelah 5 tahun bekerja keras, akhirnya impian itu terwujud. Maya berhasil melunasi uang muka dan cicilan sebuah rumah sederhana namun indah di pinggiran kota. Rumah 2 lantai dengan halaman kecil di depan, cukup untuk menampung keluarga kecil mereka. Hari ketika mereka menerima kunci rumah itu, Maya menangis terisak di pelukan Rizal. "Mas, ini hasil kerja keras kita. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol perjuangan kita. Aku ingin kita bahagia di sini, jauh dari hinaan." Rizal mengangguk haru. "Aku bangga padamu, Maya. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Bu Ratna dan ipar-ipar Rizal mengetahui bahwa Maya dan Rizal membeli rumah baru, bukannya ikut senang, mereka justru bersikap seolah-olah pencapaian itu tidak ada artinya. Ketika mereka pertama kali datang melihat rumah baru Maya, komentar Bu Ratna langsung menusuk. "Rumahnya kecil, ya? Jauh dari pusat kota lagi. Kalau dibandingkan dengan rumah-rumah tetangga Mama, ini masih jauh ketinggalan." Maya yang awalnya menyambut dengan penuh senyum langsung merasa dadanya sesak. Ia berusaha menahan diri untuk tidak menjawab, meskipun hatinya sakit. Rani menambahkan dengan nada mengejek,
Kayak rumah subsidi. Ya, Bu? Hahaha. Pantes aja. Hasil kerja keras bertahun-tahun cuma segini. Kesian banget. Deh. Tawa terdengar di ruang tamu. Maya terdiam. Wajahnya memerah menahan amarah. Rizal mencoba menenangkan dengan berkata, "Rumah ini memang sederhana, tapi ini hasil kerja kami berdua. Bukan warisan, bukan pemberian." Namun Bu Ratna malah melirik tajam. "Kamu jangan bangga dulu, Zal. Hidup itu nggak cuma punya rumah. Bisa nggak kamu pertahankan semua ini? Jangan sampai nanti malah balik lagi numpang ke sini." Maya menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata bahwa rumah itu lebih banyak dibeli dari hasil keringatnya. Tapi ia memilih diam. Yang lebih menyakitkan lagi, tidak lama setelah itu, Bu Ratna dan Rani justru sering datang dan tinggal berhari-hari di rumah Maya. Dengan dalih, kangen sama cucu, atau rumah besar sepi kalau nggak rame, mereka perlahan-lahan ikut menumpang. Namun, alih-alih menghargai, mereka malah memperlakukan rumah itu seakan-akan milik mereka sendiri. Bu Ratna sering mengatur-atur. "Maya, ruang tamu ini harusnya dipasang sofa yang lebih mahal. Malu kalau ada tamu lihat sofa murahan begini." Rani juga ikut-ikutan meremehkan. "Kenapa kamarnya kecil banget? Sih, aku kalau nginep jadi nggak nyaman. Kalau punya rumah, harusnya sekalian yang besar, bukan kayak rumah kontrakan mewah." Setiap kalimat mereka adalah luka baru di hati Maya. Ia merasa usahanya yang begitu keras seakan tidak berarti apa-apa di mata mereka. Suatu malam, setelah semua orang tertidur, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Matanya sembab karena menangis. Rizal menghampirinya, duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. "Maya, aku tahu kamu sakit hati. Aku pun sama. Tapi sabar dulu. Ya, aku janji, suatu hari nanti mereka akan sadar." Maya menggeleng pelan. Air matanya jatuh lagi. "Mas, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku nggak minta dihormati. Aku cuma ingin mereka berhenti merendahkan. Apa sulit sekali menghargai kerja keras orang lain?" Rizal menarik Maya ke pelukannya. "Mereka memang nggak tahu siapa kamu sebenarnya, Maya. Tapi aku tahu. Aku yang melihat setiap tetes keringatmu, setiap malam lemburmu, setiap kali kamu sakit tapi tetap berangkat kerja. Kamu lebih berharga daripada semua hinaan itu." Dalam hati, Maya bersumpah, jika suatu hari mereka terus-terusan merendahkan, aku tidak akan diam lagi. Aku akan buktikan siapa yang sebenarnya lebih berharga dalam keluarga ini. Dan malam itu, tekad Maya semakin kuat. Rumah itu bukan akhir perjuangannya, melainkan awal dari pertempuran panjang yang akan menentukan harga dirinya. Rumah baru Maya dan Rizal yang dibangun dengan penuh perjuangan, ternyata tidak membuat hidup mereka lebih tenang. Justru, semenjak Bu Ratna dan ipar-ipar Rizal sering datang, rumah itu perlahan berubah menjadi tempat persinggahan keluarga besar. Awalnya, Maya mencoba memaklumi. Mungkin mereka senang berkumpul, biar rumah tidak sepi, pikirnya. Namun, lama-kelamaan, Maya merasa keberadaan mereka hanya membawa beban. Suatu akhir pekan, Bu Ratna datang dengan wajah sumringah. "Maya, Zal, minggu depan ada pesta ulang tahun anak temannya Mama. Kalian harus ikut. Mama sudah pesan gaun buat Maya dan jas buat Rizal. Mahal, tapi nggak masalah. Kita harus tampil mewah, biar nggak dipandang rendah orang lain." Maya menatap kaget. "Bu, kalau gaun mahal, apa perlu? Kita bisa pakai yang sederhana tapi rapi." Namun Rani langsung menukas dengan nada mengejek. "Halah, Maya,
Kamu nggak ngerti. Di lingkungan mama, penampilan nomor 1. Kalau kamu datang pakai baju murahan, bukan cuma kamu yang malu, tapi keluarga besar kita juga. Untung mama yang urus. Maya hanya bisa terdiam. Ia tahu siapa yang akan membayar semua kemewahan itu. Ujung-ujungnya, uang belanja rumah tangga yang ia sisihkan akan terkuras. Benar saja. Seminggu kemudian, Maya dan Rizal ikut menghadiri pesta mewah itu. Gaun yang Maya kenakan memang indah, tapi ia tahu harga sewa dan make up sudah menguras tabungannya. Bu Ratna tampak puas berjalan di antara para tamu, seolah-olah menunjukkan bahwa keluarganya tidak kalah kelas. Setelah pesta usai, Maya menghitung pengeluaran di kamar. Jantungnya serasa ditusuk ketika melihat hampir separuh gajinya bulan itu habis untuk sekali acara. Mas, ini nggak bisa terus begini. Semua biaya ditanggung kita, sementara Ibu dan Rani cuma tahu pakai dan pamer. Namun Rizal hanya terdiam. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Maya, aku nggak enak sama Ibu. Dia orang tua kita. Kalau aku menolak, nanti beliau sakit hati." Maya memandangnya penuh kecewa. "Mas, ini bukan soal sakit hati. Ini soal harga diri. Mereka seenaknya berfoya-foya dengan uang kita, sementara aku kerja siang malam buat mencukupi semua kebutuhan. Mas kok diam saja?" Rizal menunduk. Ia mencintai Maya, tapi di satu sisi ia juga tidak berani membantah ibunya. Dia menjadi satu-satunya pilihan yang ia anggap aman, meski itu semakin melukai hati istrinya. Hari-hari berikutnya semakin parah. Bu Ratna dan Rani sering mengajak Rizal dan Maya pergi ke mall, makan di restoran mahal, bahkan liburan singkat ke luar kota. Semua biaya, entah bagaimana, selalu jatuh ke tangan Maya dan Rizal. "Zal, traktir mama sama adikmu." "Ya, kamu kan sudah punya rumah baru, berarti keuangan lancar. Jangan pelit," ucap Bu Ratna sambil tersenyum, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Rani menambahkan, "Iya, Kak. Sekali-kali manjain keluarga sendiri. Masa kalah sama teman-temanku yang tiap bulan diajak jalan-jalan sama kakaknya." Maya yang mendengar itu hanya bisa menggertakkan gigi. Rasanya ingin sekali ia berkata lantang, "Semua ini dari uangku. Aku yang banting tulang untuk membayar semua ini, bukan kalian." Tapi ia masih menahan diri, menatap Rizal dengan harapan suaminya akan membela. Sayangnya, Rizal lagi-lagi hanya diam. Sesekali ia mencoba tersenyum kaku, seolah ingin menjaga suasana tetap tenang. Malam itu, setelah mereka pulang dari restoran mewah, Maya tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia duduk di ranjang sambil menatap Rizal dengan mata berkaca-kaca. "Mas, sampai kapan kamu mau diam? Aku ini bukan robot. Aku juga punya batas. Uang hasil kerjaku bukan untuk dipakai foya-foya ibu dan adikmu. Aku lelah. Mas, lelah banget." Rizal terdiam lama. Ia tahu istrinya benar. Ia tahu Maya yang paling banyak berkorban. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan takut mengecewakan ibunya. "Maya, tolong sabar. Aku janji, aku akan cari waktu untuk bicara sama ibu. Jangan marah dulu, ya." Maya menatapnya dengan getir. "Sabar? Aku sudah sabar, Mas. Tapi kalau kamu terus diam, mereka akan semakin seenaknya. Aku bisa pecah suatu hari nanti." Dan malam itu, Maya menangis dalam diam, sementara Rizal hanya bisa memeluknya tanpa kata. Diam Rizal, sekali lagi, menjadi pisau yang menusuk hati Maya lebih dalam daripada semua hinaan yang keluar dari mulut mertuanya. Hari-hari Maya semakin berat.
Uang hasil kerja kerasnya habis bukan untuk tabungan masa depan, melainkan untuk gaya hidup mertua dan ipar-iparnya yang gemar berfoya-foya. Restoran mewah, pesta, bahkan liburan, semuanya ditanggung Maya dan Rizal. Maya sudah mencoba sabar, mencoba percaya pada janji Rizal bahwa ia akan berbicara dengan ibunya. Namun kenyataan selalu sama, Rizal diam. Dan diamnya Rizal membuat Maya seperti berjalan sendirian, menanggung semua beban. Puncaknya terjadi pada sebuah acara arisan keluarga besar. Maya menyiapkan uang jutaan rupiah untuk membantu Bu Ratna tampil bergengsi di depan kerabatnya. Di sana, Bu Ratna dengan angkuh berkata, "Syukurlah anakku Rizal bisa menafkahi dengan baik. Lihatlah, keluarga kami tidak pernah kekurangan." Para tamu memuji, tersenyum iri, sementara Maya yang duduk di samping Rizal hanya bisa menahan napas. "Semua ini uangku, Bu. Semua ini hasil kerja kerasku. Tapi kenapa aku yang selalu disudutkan, sementara kalian yang menikmati pujian?" Rani pun menambahkan dengan nada menyakitkan, "Kalau bukan karena Mama dan Kak Rizal, mungkin Kak Maya nggak bisa hidup enak seperti sekarang." Hahaha. Suara tawa memenuhi ruangan. Maya tersenyum kaku, tapi di balik senyum itu, hatinya remuk. Itu adalah tetes terakhir yang membuat wadah kesabarannya penuh dan meluap. Malam itu, saat semua orang tertidur, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, dan hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Air matanya jatuh membasahi pipi. Aku sudah cukup sabar. Mereka pikir aku lemah hanya karena aku diam. Tapi mulai sekarang, aku akan balas. Aku akan buat mereka malu dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Rencana perlahan Maya. Maya tidak ingin balas dendam dengan cara frontal. Ia tahu jika ia melawan secara langsung, Rizal pasti akan kembali membela ibunya. Karena itu, Maya memilih cara lain, mempermalukan mereka secara perlahan, di depan banyak orang, dengan kenyataan yang tak terbantahkan. Langkah pertama, Maya mulai lebih terbuka tentang pekerjaannya. Selama ini, ia selalu merendah setiap kali ditanya soal pekerjaan. Namun sekarang, ia justru menceritakan keberhasilannya pada orang-orang di sekitar, termasuk tetangga dan rekan keluarga besar. "Alhamdulillah, bulan ini perusahaan tempat saya kerja kasih bonus besar. Hasil kerja keras lembur selama 3 bulan, akhirnya bisa kebeli mobil baru," ucap Maya suatu sore saat berbincang dengan tetangga, sengaja di depan Bu Ratna yang pura-pura sibuk menyiram tanaman. Mobil baru itu memang nyata, dibeli dari tabungannya sendiri tanpa sepeser pun bantuan dari Rizal. Saat mobil diparkir di depan rumah, tetangga-tetangga langsung memuji. "Wah, hebat sekali, Maya. Suaminya beruntung punya istri yang pintar cari uang." Bu Ratna hanya tersenyum kaku, wajahnya memerah. Rani menatap mobil itu dengan tatapan iri, tapi lidahnya keluh. Langkah kedua, Maya mulai menolak halus setiap permintaan berlebihan dari Bu Ratna dan Rani. Jika dulu ia selalu menuruti, kini ia lebih pandai mengatur alasan. Suatu hari, Rani meminta Maya mentraktir makan di restoran mahal. "Ayo, Kak Maya, sekali-sekali traktir aku di hotel bintang 5. Aku pengen coba menu barunya." Maya tersenyum tipis. "Maaf, Ran. Uangku sekarang lagi aku tabung untuk renovasi rumah. Kalau kamu mau makan enak, kan kamu juga kerja, bisa pakai uangmu sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat wajah Rani memerah menahan malu di depan teman-temannya yang mendengar. Langkah ketiga, Maya sengaja menyiapkan kejutan besar. Ia mengatur sebuah acara syukuran rumah, mengundang keluarga besar dan tetangga. Semua orang datang, rumah penuh tawa dan canda.
Di hadapan banyak orang, Maya berdiri sambil membawa mikrofon. Suaranya lantang, wajahnya penuh percaya diri. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Rumah ini adalah simbol perjuangan kami. Dan izinkan saya jujur, rumah ini dibeli dari hasil kerja keras saya selama 5 tahun di perusahaan. Saya bangga bisa memberi tempat tinggal untuk keluarga kecil saya, tanpa bergantung pada siapapun. Ruangan langsung hening. Semua mata memandang Bu Ratna, yang wajahnya pucat pasi. Beberapa tamu berbisik, kagum pada Maya. Luar biasa ya, menantu Bu Ratna ternyata lebih hebat dari yang kita kira. Pantas saja rumahnya rapi begini, ternyata Maya yang paling berjuang. Rani hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Bu Ratna tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Iya, Mama bangga sama kamu, Maya. Tapi semua orang tahu, kata-kata itu hanyalah topeng. Maya tersenyum puas. Dalam hati ia berkata, ini baru permulaan. Mereka akan tahu, aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak. Aku akan buat keluarga angku itu malu dengan kebenaran yang mereka coba tutupi selama ini. Dan sejak hari itu, Maya tidak lagi sekadar menahan diri. Ia mulai bergerak, perlahan, menyusun langkah demi langkah untuk membuka topeng kesombongan mertua dan ipar-iparnya di hadapan semua orang. Beberapa minggu setelah acara syukuran rumah, Maya merasa waktunya semakin dekat untuk melangkah lebih jauh. Selama bertahun-tahun ia direndahkan, dianggap tak berguna, bahkan dicap hanya menumpang hidup dari Rizal. Semua itu sudah terlalu lama ia telan bulat-bulat tanpa melawan. Tapi kini, saat buah kerja kerasnya semakin nyata, Maya ingin membuka mata semua orang, terutama keluarga besar suaminya. Ia pun merencanakan acara besar, gathering keluarga besar, di rumah barunya. Undangan disebar ke paman, bibi, sepupu, bahkan kerabat jauh yang selama ini lebih sering mendengar cerita miring tentang dirinya daripada kebenaran. Maya menyiapkan semuanya dengan detail. Dekorasi elegan, makanan berlimpah, hingga slideshow berisi perjalanan kerja kerasnya. Rizal, seperti biasa, tidak terlalu peduli. Buat apa undang keluarga besar? Mei? Repot aja. Maya hanya tersenyum tipis. Aku cuma ingin mempererat silaturahmi. Lagi pula, bukankah sudah lama mereka nggak berkumpul? Rizal mengangguk, tanpa curiga sedikit pun. Hari yang dinanti. Hari acara tiba. Rumah Maya penuh dengan kerabat yang datang dengan wajah penuh penasaran. Mereka terkejut melihat rumah barunya yang megah, rapi, dan berisi perabotan berkualitas. Banyak yang berbisik-bisik. Wah, ternyata Maya pintar ya. Rumahnya bagus sekali. Selama ini kudengar dia cuma numpang hidup. Ternyata, Bu Ratna berdiri di depan pintu sambil pura-pura tersenyum. Padahal dadanya sesak. Rani juga mondar-mandir dengan wajah cemberut, merasa tak lagi bisa membanggakan dirinya seperti dulu. Momen pembuka. Setelah semua tamu hadir, Maya berdiri di tengah ruangan. Wajahnya penuh percaya diri. Ia mengenakan kebaya modern sederhana, tapi anggun, membuat semua mata tertuju padanya. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, Om, Tante, dan semua keluarga yang saya cintai. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke rumah kami. Acara ini bukan hanya sekadar kumpul keluarga, tapi juga wujud syukur saya dan Rizal atas semua perjalanan hidup yang sudah kami lewati. Semua orang terdiam, mendengarkan. Maya kemudian menunjuk layar proyektor yang sudah disiapkan. Slideshow mulai berjalan. Perjalanan Maya ditampilkan. Slide pertama menampilkan foto-foto Maya saat bekerja lembur,
mengajar presentasi di depan banyak orang, hingga menerima penghargaan dari perusahaan. Selama 5 tahun terakhir, saya bekerja keras di perusahaan. Banyak suka duka yang saya alami, tapi alhamdulillah semua usaha itu membuahkan hasil. Bonus tahunan dan penghargaan dari kantor, sebagian besar saya tabung untuk masa depan. Kerabat-kerabat berdecak kagum. Luar biasa. Mei. Pantas rumahnya bisa sebagus ini. Slide berikutnya menampilkan foto kunci rumah baru dan mobil yang diparkir di garasi. Rumah ini dan mobil di luar adalah hasil jerih payah saya sendiri. Saya ingin memberikan kenyamanan untuk keluarga kecil kami. Semoga ini bisa menjadi tempat berkah bagi kita semua. Sorak kagum terdengar. Banyak yang memuji, bahkan ada yang bertepuk tangan. Sementara itu, Bu Ratna hanya bisa menunduk. Rani memelototkan mata. Tak percaya Maya berani bicara sejujur itu di depan semua orang. Pukulan balik. Maya melanjutkan dengan nada lembut namun tajam. Selama ini mungkin ada yang mendengar cerita bahwa saya hanyalah istri yang tidak berguna, hanya bergantung pada suami. Tapi malam ini saya ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu seperti yang terlihat atau dibicarakan orang. Saya bukan ingin membanggakan diri, hanya ingin meluruskan. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu menoleh ke arah Bu Ratna, seakan mengerti siapa sumber cerita miring itu. Paman Rizal yang terkenal blak-blakan pun berkata, "Wah, Maya ini patut diteladani. Hebat sekali kamu bisa membuktikan diri. Rizal beruntung punya istri seperti kamu." Rizal hanya tersenyum kikuk, sementara Bu Ratna semakin panas wajahnya. Kejutan penutup. Sebagai penutup, Maya membawa sebuah papan besar berisi daftar sumbangan yang sudah ia lakukan selama ini untuk keluarga. Ada biaya renovasi rumah orang tua Rizal, biaya sekolah anak-anak Rani, hingga biaya pesta yang dulu sering digembar-gemborkan sebagai kemurahan hati Bu Ratna. "Ini bukan untuk mempermalukan siapapun," kata Maya dengan nada tenang, "tapi agar semua orang tahu bahwa setiap hal yang saya lakukan adalah bentuk kasih sayang saya untuk keluarga besar ini. Jadi, mohon jangan lagi meremehkan saya." Ruangan sontak ramai dengan gumaman kagum. Banyak yang memandang Bu Ratna dan Rani dengan tatapan berbeda. Ada yang menyayangkan sikap mereka, ada yang tampak mencibir. Bu Ratna mencoba tertawa kaku. Iya, benar. Maya memang baik sekali. Mama bangga. Kok? Tapi suaranya bergetar. Wajahnya jelas menahan malu. Kemenangan Maya. Maya tersenyum puas. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu marah. Semua bukti sudah berbicara sendiri. Kini, mertua dan iparnya tak lagi punya ruang untuk meremehkannya di depan orang banyak. Dalam hati, Maya berbisik, "Ini baru langkah awal. Aku akan terus berdiri, bukan untuk membalas sakit hati, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas dihormati." Malam itu, meski senyum Bu Ratna dan Rani tetap terpasang di wajah, semua orang tahu siapa yang benar-benar berjasa, siapa yang selama ini ditindas, dan siapa yang seharusnya merasa malu. Malam syukuran itu masih terbayang di benak semua orang. Maya sukses membuat keluarga besar terdiam kagum dengan bukti nyata perjuangannya. Senyum puas, tepuk tangan, dan pujian mengalir deras padanya. Tapi di balik semua itu, ada bara yang membara di hati Bu Ratna dan Rani. Begitu tamu terakhir pamit, suasana rumah langsung berubah. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah merah padam, sementara Rani mondar-mandir seperti macan yang terkurung. "Kurang ajar," geram Rani. "Mbak Maya sengaja bikin kita malu di depan semua keluarga. Tadi semua orang muji dia, seolah-olah cuma dia yang berjuang. Padahal Mama juga ikut campur di banyak hal." Bu Ratna menggertakkan gigi.
Mama nggak nyangka Maya berani seberani itu. Dia memperlihatkan semua pengorbanannya. Sampai-sampai Mama dan kamu kelihatan nggak ada gunanya. Itu jelas-jelas menjatuhkan harga diri kita. Rani mendengus. Matanya berkilat penuh kebencian. Kalau kita diam, lama-lama semua orang bakal percaya Mbak Maya itu malaikat. Kita harus cari cara. Kita harus bikin dia jatuh lagi. Rencana diam-diam. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna dan Rani mulai menyusun strategi secara diam-diam. Mereka tak mau gegabah, karena tahu Maya kini punya banyak simpati dari keluarga besar. Pertama, kata Bu Ratna pelan, kita harus mainkan cerita. Jangan biarkan orang-orang terlalu percaya pada Maya. Sebarkan kabar bahwa semua pencapaiannya itu bukan murni hasil kerja keras dia, tapi karena bantuan Rizal. Rani menimpali dengan sinis. Iya, kita bilang aja Mbak Maya pamer. Orang pasti percaya. Soalnya nggak wajar perempuan bicara sehebat itu di depan keluarga besar. Kita buat dia terlihat sombong. Bagus. Bu Ratna mengangguk. Dan Mama akan coba bicara dengan beberapa keluarga dekat. Mama bilang kalau sebenarnya Maya sengaja mempermalukan kita. Dengan begitu, orang akan lihat dia bukan orang yang rendah hati, tapi penuh dendam. Langkah pertama, bisikan beracun. Benar saja. Seminggu setelah acara, kabar mulai menyebar pelan-pelan. Rani dengan lihai menabur gosip ke grup WhatsApp keluarga. Kalian lihat kan waktu Maya presentasi itu? Aku heran kok dia sampai tunjukin semua pengeluarannya. Kesannya kayak ngungkit-ungkit. Ya, kalau ikhlas kan gak usah diumbar. Sementara Bu Ratna berkunjung ke rumah salah satu saudaranya. Ya, Mama senang sih Maya berhasil. Tapi terus terang, Mama malu juga. Seakan-akan semua yang Mama lakukan untuk keluarga ini tidak ada artinya. Rasanya Maya sengaja memojokkan Mama. Pelan tapi pasti, beberapa kerabat mulai terpengaruh. Ada yang tetap membela Maya, tapi ada juga yang mulai berbisik. Iya, kok Maya pamer banget kemarin? Maya mulai merasa aneh. Maya yang semula merasa lega setelah acara, lama-lama merasa ada sesuatu yang janggal. Beberapa kerabat yang sebelumnya ramah, kini bersikap dingin. Ada pula yang melontarkan komentar halus tapi menusuk. Wah, Maya, keren sekali. Sampai-sampai semua pengeluaran dicatat juga. Hebat banget. Ya, nggak takut dibilang hitung-hitungan sama keluarga, kata salah satu sepupu sambil tersenyum sinis. Maya hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Pasti ini ulah mereka lagi, gumamnya. Diskusi rahasia. Di kamar, Maya mencoba bicara dengan Rizal. Mas, aku rasa ada yang gak beres. Sejak acara kemarin, orang-orang mulai ngomong aneh. Kayaknya Ibu sama Rani lagi bikin cerita buruk tentang aku. Rizal menghela napas. Mei, kamu jangan mikir buruk dulu. Mungkin itu cuma perasaanmu. Ibu nggak mungkin. Maya memotong dengan getir. Mas, sudah berapa kali aku sabar? Kamu selalu bilang, ibu nggak mungkin. Tapi kenyataannya mereka selalu menjatuhkan aku. Sekarang, mereka pakai cara licik lagi. Rizal terdiam, bingung harus membela siapa. Hatinya terbelah antara istrinya yang jelas-jelas berjuang, dan ibunya yang tak pernah berhenti menuntut. Langkah berikutnya. Sementara itu, Bu Ratna dan Rani tidak berhenti. Mereka mulai mengincar reputasi Maya di luar keluarga. Kalau mau menjatuhkan dia, jangan cuma di keluarga. Kita harus bikin orang-orang sekitar tahu kalau Maya itu bukan orang baik.
bisik Rani pada ibunya. Betul, jawab Bu Ratna. Mama sudah kepikiran. Kita bisa cari celah di kantornya. Pasti ada yang bisa kita pakai untuk menjatuhkan dia. Rani tersenyum licik. Kalau begitu, biar aku cari tahu siapa teman dekatnya di kantor. Kita bikin gosip, biar image-nya hancur. Dan malam itu, mereka berdua tertawa pelan, seolah sudah menemukan cara untuk menyerang balik. Sementara Maya yang tidur di kamarnya, tidak pernah tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, Maya melangkah ke kantor dengan semangat baru. Setelah acara keluarga besar kemarin, ia merasa beban lama sedikit terangkat. Ia ingin kembali fokus bekerja, meraih target baru, dan menyiapkan investasi lain untuk masa depan. Namun, sejak ia melewati pintu kantor, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda. Beberapa rekan kerjanya menatap aneh, sebagian berbisik sambil meliriknya. Maya sempat mengabaikan, mengira mungkin hanya perasaannya. Tetapi ketika jam istirahat tiba, desas-desus itu akhirnya terdengar jelas. Katanya, si Maya itu terlalu ambisius. Semua pencapaian suaminya dibilang hasil kerja dia sendiri. Serius? Aku dengar malah rumah dan mobilnya itu sebenarnya dibeli Rizal, tapi Maya yang pamer seolah-olah semua dari dia. Wah, kalau benar begitu, berarti selama ini citranya cuma topeng ya? Maya yang kebetulan lewat tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Langkahnya terhenti. Jantungnya berdetak cepat. Wajahnya memanas. Ia tahu, gosip ini bukan kebetulan. Ini pasti ulah mereka lagi. Ibu dan Rani. Batinnya, api yang menyebar. Beberapa hari berikutnya, gosip itu semakin meluas. Bahkan, atasan Maya, Pak Surya, mulai menaruh tanda tanya. Maya, katanya suatu sore di ruangannya, saya sering dengar cerita bagus tentangmu. Tapi belakangan ini ada kabar yang kurang menyenangkan. Katanya, kamu suka membesar-besarkan peranmu, bahkan sampai urusan keluarga pun diumbar. Maya terkejut. Pak, itu tidak benar. Semua yang saya sampaikan dalam acara keluarga kemarin adalah fakta. Saya tidak pernah mengada-ada. Pak Surya menghela napas. Saya percaya kamu, Maya. Tapi ingat, di dunia kerja, reputasi itu penting. Kalau gosip seperti ini terus menyebar, bisa mengganggu posisi kamu di sini. Maya keluar dari ruangan dengan hati remuk. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh mertua dan iparnya, tapi juga oleh keadaan. Rani yang bermain di balik layar. Sementara itu, Rani dengan licik menghubungi salah satu teman lama yang bekerja di perusahaan Maya. Kamu kan satu kantor sama Mbak Maya, ya? Aku cuma cerita aja sih. Tapi hati-hati, loh. Mbak Maya itu pintar banget ngomong, tapi suka ambil kredit atas kerja orang lain. Di keluarga aja begitu, apalagi di kantor. Jangan sampai kamu dimanfaatin. Teman itu, tanpa sadar, menyebarkan lagi cerita tersebut ke rekan lain. Seperti api kecil yang ditiup angin, gosip itu membesar dengan cepat. Bu Ratna pun tidak kalah lihai. Saat arisan dengan ibu-ibu komplek, ia menyelipkan cerita. Ya, Mama bersyukur Maya bisa sukses. Tapi kadang suka lupa diri, Bu. Semua seolah-olah hasil kerja dia. Padahal kan Rizal juga kerja keras. Kasihan anak Mama kelihatan nggak dihargai. Dan begitulah, perlahan tapi pasti, citra Maya mulai tercoreng. Maya dihadapkan pada pilihan. Suatu malam, Maya duduk termenung di meja kerjanya. Laptop terbuka, tapi pikirannya kacau. Ia merasa berada di titik kritis. Kalau ia diam,
Gosip itu akan menghancurkan reputasinya. Tapi kalau ia melawan, berarti ia harus berhadapan langsung dengan sumber masalah, mertuanya sendiri. Rizal yang baru pulang melihat istrinya murung. "Ada apa, Mei?" tanyanya. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, gosip dari ibu dan Rani sudah masuk ke kantorku. Nama baikku dipertaruhkan. Aku bisa kehilangan segalanya kalau terus begini." Rizal terdiam. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka ibunya dan adiknya bisa sejauh itu. Aku akan bicara sama mereka," ucap Rizal pelan. Tapi Maya hanya tersenyum getir. "Mas, berapa kali kamu bilang begitu? Nyatanya, mereka tetap saja menyakitiku. Kali ini, aku harus turun tangan sendiri. Kalau mereka ingin menjatuhkan aku akan buktikan bahwa mereka tidak akan pernah berhasil." Tekad baru. Malam itu, Maya tidak menangis lagi. Ia membuka laptopnya, mulai menulis rencana baru. Ia tahu dirinya harus melawan dengan elegan. Bukan sekadar membantah gosip, tapi menunjukkan bukti nyata. Sekali lagi, kali ini di hadapan dunia luar, bukan hanya keluarga. Kalau mereka mau mempermalukanku dengan gosip, maka aku akan membungkam mereka dengan prestasi. Kali ini, aku tidak akan memberi ampun. Dan di balik senyap malam, Maya bertekad bahwa permainan belum selesai. Justru baru saja dimulai. Maya sadar satu hal, diam tidak lagi menjadi pilihan. Gosip yang ditebar Bu Ratna dan Rani sudah terlalu jauh, merambat ke kantornya, merusak kepercayaan rekan kerja, bahkan hampir menggoyahkan posisi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia duduk di meja kerjanya dengan pikiran penuh strategi. Kalau aku melawan dengan emosi, mereka akan bilang aku tidak profesional. Aku harus melawan dengan bukti, dengan prestasi. Strategi di kantor. Keesokan harinya, Maya datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia menyusun rencana presentasi besar untuk proyek yang sedang ditangani timnya. Maya tahu, jika ia berhasil memimpin proyek ini dengan gemilang, gosip apapun akan terkubur oleh kenyataan. Ia mengumpulkan timnya. "Teman-teman, aku tahu belakangan ini ada kabar yang bikin kita nggak nyaman. Tapi biar aku jelaskan, kerja keras kita tidak boleh ternodai oleh gosip. Kita harus buktikan bahwa kita mampu menutup proyek ini dengan hasil terbaik." Awalnya beberapa rekan tampak ragu, tapi melihat tatapan penuh keyakinan Maya, mereka akhirnya tergerak. Maya memimpin rapat demi rapat, turun langsung ke lapangan, bahkan membantu anggota tim yang kesulitan. Perlahan, sikap rekan kerjanya berubah. Mereka kembali melihat Maya bukan sebagai sosok yang suka pamer, melainkan sebagai pemimpin yang kuat, adil, dan berdedikasi. Pak Surya, atasannya, bahkan sempat berkata, "Maya, saya salut. Kamu bisa tetap fokus meski ada banyak isu. Lanjutkan kerja bagusmu. Saya akan dukungmu penuh." Mengumpulkan bukti. Sementara di rumah, Maya mulai menyusun langkah lain. Ia sadar gosip yang sampai ke kantor pasti berasal dari lingkaran keluarganya sendiri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, maka ia mulai bergerak hati-hati. Maya meminta bantuan salah satu sepupunya yang masih bisa dipercaya. "Tolong, kalau ibu atau Rani bicara sesuatu soal aku, rekam atau catat. Aku butuh bukti nyata, biar orang tahu siapa sebenarnya yang suka menyebarkan gosip." Sepupunya mengangguk, memahami rasa sakit hati Maya. Beberapa minggu kemudian, pesan suara masuk ke ponsel Maya. Suara Rani jelas terdengar. "Mbak Maya itu sok banget. Semua pencapaiannya hasil kerja Rizal, tapi dipamerin seolah-olah dari dia. Kalau nggak percaya, tanya aja Mama.
Mama juga sebel. Maya mendengarkan rekaman itu dengan senyum tipis. Akhirnya, tali kecil sudah kutemukan. Tinggal tarik perlahan, biar jaring besar mereka terbuka sendiri. Serangan balik pertama. Ketika gosip semakin liar, Maya mengambil langkah berani. Dalam rapat kantor besar yang dihadiri direksi, ia menampilkan laporan keuangan proyek yang ia pimpin, semua data lengkap dengan bukti kinerja tim. Di akhir presentasi, ia berkata dengan tegas, "Di luar sana banyak kabar simpang siur tentang siapa yang bekerja keras dan siapa yang hanya bicara. Saya tidak akan membantah dengan kata-kata. Biarlah angka dan hasil kerja ini yang berbicara." Ruangan seketika hening, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan. Bahkan beberapa yang sempat termakan gosip merasa malu sendiri. Gosip di kantor pun perlahan mereda. Nama Maya kembali harum, bahkan lebih dihormati daripada sebelumnya. Mengintip peluang untuk membalikkan keadaan. Malamnya, Maya membuka rekaman suara Rani di ponselnya. Ia menatap layar dengan tatapan penuh tekad. Ini baru awal. Kalau mereka bisa merusak nama baikku di depan banyak orang, aku juga bisa membuat mereka malu dengan cara yang sama. Bedanya, aku punya bukti. Ia mulai menyusun folder khusus berisi semua bukti, rekaman suara, tangkapan layar percakapan, hingga saksi-saksi yang tahu bagaimana Bu Ratna dan Rani merendahkannya. Saatnya mereka merasakan apa artinya dipermalukan di depan banyak orang. Tapi kali ini, aku akan lakukan dengan halus. Biarkan mereka terjerat oleh perbuatan mereka sendiri. Rizal yang mulai gelisah. Rizal mulai menyadari perubahan istrinya. Maya tidak lagi hanya diam dan menangis. Kini ia tampak lebih dingin, lebih fokus, dan penuh perhitungan. "Maya, kamu beneran mau balas dendam sama ibu dan Rani?" tanya Rizal hati-hati. Maya menatapnya lurus. "Aku tidak balas dendam, Mas. Aku hanya ingin kebenaran terlihat jelas. Mereka terlalu sering menjatuhkanku, bahkan sampai berusaha menghancurkan pekerjaanku. Kalau aku diam, mereka akan terus melakukannya. Jadi biarkan saja mereka jatuh oleh ulah mereka sendiri." Rizal tercekat. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi istrinya yang begitu kuat dan tak tergoyahkan. Bayangan pertarungan besar. Di satu sisi, Bu Ratna dan Rani merasa masih di atas angin. Mereka tidak tahu bahwa Maya sudah mengantongi bukti. Mereka tetap sibuk menebar cerita, beranggapan gosip akan lebih cepat dipercaya daripada fakta. Namun, Maya sudah menunggu saat yang tepat. Ia tahu, semakin lama mereka bicara, semakin banyak kesalahan yang bisa ia kumpulkan. Dan ketika waktunya tiba, ia akan membuka semuanya di depan keluarga besar, sebuah panggung yang akan membalikan keadaan sepenuhnya. Malam itu, Maya berdiri di depan jendela rumahnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Kali ini, aku yang memegang kendali. Dan mereka, bahkan belum menyadari apa yang menunggu di depan. Hari-hari setelah gosip berhembus terasa berat bagi Maya. Meskipun ia berhasil menahan diri dan tetap bersikap profesional di kantor, Maya tahu bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus hanya diam. Gosip yang ditebar Bu Ratna dan Rani bukanlah hal kecil. Itu menyerang harga dirinya sebagai seorang istri sekaligus pekerja. Namun Maya tidak gegabah. Ia tahu serangan langsung hanya akan membuat dirinya terlihat seperti pembelaan emosional. Maka, ia memilih jalan lain, mengumpulkan bukti. Awal kecurigaan yang terkuak. Maya mulai mendengar cerita-cerita dari tetangga bahwa Bu Ratna sering berbicara di pengajian ibu-ibu komplek, menuduhnya istri yang terlalu mendominasi Rizal, bahkan disebut menggunakan gajinya untuk merendahkan mertua. Sementara dari pihak Rani,
Ia rajin menyebarkan kabar bahwa Maya hanyalah numpang hidup lewat Rizal dan tidak pandai mengurus rumah tangga. Awalnya, orang-orang sekitar termakan gosip itu. Tapi Maya tidak tinggal diam. Ia mulai menyimpan rekaman percakapan tetangga yang secara terang-terangan menyebut Bu Ratna sebagai sumber gosip. Ia juga menyimpan screenshot dari pesan WhatsApp grup keluarga yang dikirim Rani dengan nada menyindir. Pergerakan diam-diam. Saat acara arisan keluarga besar yang diadakan di rumah Paman Rizal, Maya memutuskan untuk memulai langkahnya. Dengan tenang, ia membawa sebuah laptop dan proyektor kecil yang sengaja ia sewa. Orang-orang heran melihat Maya yang biasanya pendiam. Kali ini justru datang penuh percaya diri. Ketika acara makan malam hampir usai, Maya dengan senyum lembut berkata, "Saya ingin membagikan sedikit pengalaman tentang bagaimana gosip bisa merusak keluarga. Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua." Keluarga besar yang hadir mulai menoleh. Ada yang penasaran, ada pula yang merasa tidak nyaman. Bu Ratna langsung menatap curiga, sementara Rani gelisah di kursinya. Bukti pertama dibeberkan. Maya menyalakan proyektor. Layar pertama menampilkan screenshot obrolan grup keluarga. Ucapan Rani yang menyindir bahwa ada istri yang hanya bisa mengandalkan gaji suaminya. Semua orang langsung menoleh ke arah Rani. "Itu cuma bercanda," kata Rani terbata. Namun Maya tetap tenang. Suaranya tegas. Bercanda seharusnya tidak menyakiti, apalagi bila diulang berkali-kali. Lalu ia memutar rekaman suara seorang tetangga yang tanpa sadar menyebut nama Bu Ratna sebagai sumber gosip. "Ibu Rizal yang cerita ke saya, katanya Maya itu hanya jago pamer, padahal aslinya nyusahin." Ruangan seketika sunyi. Beberapa orang menutup mulut mereka. Terkejut. Ada yang langsung berbisik-bisik. Reaksi keluarga. Paman Rizal yang dituakan langsung menoleh tajam pada Bu Ratna. "Ratna, apa benar ini? Kamu yang memulai gosip soal menantumu sendiri?" Bu Ratna wajahnya memerah. Lidahnya keluh. Ia mencoba tersenyum kaku. "Ah, jangan langsung percaya, itu kan bisa direkayasa." Namun keraguan sudah telanjur muncul di benak keluarga besar. Rizal sendiri hanya bisa menunduk malu. Dalam hatinya, ia tidak menyangka Maya bisa seberani itu. Selama ini ia pikir Maya hanya akan diam dan menahan sakit hati. Maya tetap tenang. Maya tidak memperpanjang malam itu. Ia menutup pembicaraan dengan elegan. "Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin kita semua belajar bahwa ucapan kita bisa melukai. Dan yang lebih penting, saya tidak ingin anak-anak kita kelak tumbuh dengan budaya saling menjatuhkan." Kalimat itu membuat sebagian besar keluarga besar terdiam. Bahkan ada yang mengangguk setuju. Namun dari raut wajah Bu Ratna dan Rani, Maya tahu, meski sudah terpojok, mereka belum akan berhenti. Justru, luka yang mereka dapatkan malam ini bisa saja membuat mereka semakin kalap. Bagi Maya, itu tidak masalah. Ia baru saja membuka sedikit dari bukti yang dimilikinya. Masih banyak senjata yang disimpannya, menunggu saat yang tepat untuk benar-benar menjatuhkan keluarga angku itu di depan semua orang. Malam setelah acara keluarga besar di mana Maya menampilkan bukti pertama tentang gosip yang mereka sebarkan, suasana di rumah Bu Ratna dan Rani berubah total. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah merah padam, menatap secari kertas yang Maya tinggalkan sebagai catatan. Meski terlihat tenang, catatan itu telah membuka mata keluarga besar tentang siapa yang sebenarnya menyebar gosip. "Rani, ini gawat," gumam Bu Ratna. "Maya berani banget. Semua orang mulai meragukan kita. Paman, bibi, bahkan sepupu-sepupu yang dulu selalu mendukung kita, sekarang mulai menatap kita berbeda." Rani menepuk meja dengan kasar.
Matanya menyala penuh kebencian. Kita nggak bisa biarin ini begitu saja. Kalau kita diam, semua orang bakal terus menyanjung Maya. Dia sudah mulai terlihat paling hebat di keluarga ini. Aku nggak mau malu terus di depan kerabat. Rencana lebih licik. Rani mulai menyusun strategi yang lebih licik. Kita harus jatuhkan dia lagi, tapi kali ini harus lebih halus. Orang-orang gak boleh langsung tahu kalau ini ulah kita. Kita bisa buat skenario seolah-olah Maya itu sombong dan tidak peduli pada keluarga. Semua orang harus percaya seolah-olah dia mulai menganggap kita rendah. Bu Ratna mengangguk setuju. Matanya menyala penuh ambisi. Benar. Kita bisa mulai dari kecil, dengan menyebarkan kabar tentang perilaku Maya di rumah. Misalnya, bilang dia sering marah tanpa alasan, atau menuntut Rizal membelikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang belum terlalu dekat dengannya pasti bakal mudah percaya. Rani tersenyum licik. Selain itu, aku bisa mulai main di kantor Maya. Aku punya teman lama yang kerja di sana. Kita bisa sebarkan gosip tambahan, buat reputasinya sedikit demi sedikit runtuh. Dengan begitu, semua orang mulai meragukan semua pencapaian yang sudah ia tunjukkan. Bu Ratna tertawa pelan. Wajahnya tampak puas. Ya, kalau ini berhasil, kita bisa kembali menempatkan diri sebagai keluarga yang paling dihormati. Maya tidak akan pernah bisa lepas dari bayangan kita. Langkah awal. Beberapa hari kemudian, Rani menghubungi teman lamanya di kantor Maya. Kamu kan satu kantor sama Maya, ya? Aku cuma mau bilang, hati-hati sama dia. Kadang dia suka kelihatan baik, tapi di balik itu, dia suka menonjolkan diri. Jangan sampai Timu kena pengaruh. Pesan itu tersebar diam-diam ke beberapa rekan lain. Sedikit demi sedikit, keraguan mulai muncul di kantor. Sementara di rumah, Bu Ratna mulai menabur cerita halus kepada tetangga dan keluarga yang masih mendukungnya. Wah, Maya itu kadang-kadang suka nggak enak. Aku nggak bilang buruk, tapi dia itu agak terlalu mengatur semua hal. Kalau kamu lihat, kadang senyumnya terlihat dipaksakan, dan dia sering bilang begini begitu soal Rizal. Ya, anak mama sih pinter, tapi kadang lupa diri. Pesan-pesan halus ini memang tidak langsung terlihat jahat, tapi efektif memunculkan benih keraguan di benak orang-orang. Maya yang mulai menyadari. Maya mulai merasakan gelombang serangan baru ini. Di kantor, beberapa rekan tampak lebih dingin, menyapanya dengan ragu, bahkan ada yang mulai menjauh. Di rumah, beberapa tetangga yang dulu ramah kini tampak menghindar. Ia duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh hangat. Ini lebih berbahaya daripada yang kuperkirakan, gumamnya pelan. Mereka tidak hanya ingin meremehkan, tapi juga menghancurkan reputasiku, sedikit demi sedikit. Kalau aku tidak berhati-hati, ini bisa mempengaruhi pekerjaanku dan hubungan dengan orang-orang yang percaya padaku. Rizal duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat gelisah. Maya, aku nggak nyangka mereka bisa sejauh ini, kata Rizal. Aku janji, aku akan bicara sama mereka. Mereka harus berhenti. Maya menepuk tangan suaminya dengan lembut. Mas, ini bukan masalah bicara atau marah. Ini masalah strategi. Aku harus memikirkan langkah berikutnya. Kalau aku langsung bereaksi, mereka justru bakal senang. Kali ini, aku harus balik dengan cerdas. Tekad yang semakin kuat. Malam itu, Maya mulai menyusun rencana yang lebih matang. Ia akan membuka bukti-bukti tambahan tentang perilaku Bu Ratna dan Rani secara perlahan, di depan orang-orang yang tepat, keluarga besar, tetangga, dan bahkan teman-teman kantor yang mulai terpengaruh gosip. Ia tersenyum tipis.
dengan mata penuh tekad. Kalau mereka ingin menjatuhkanku, biarkan. Aku sudah menyiapkan panggung balasan. Kali ini, mereka akan melihat sendiri bagaimana mereka selama ini terlihat sangat angkuh dan licik. Dan percayalah, aku tidak akan memberi ampun sedikitpun. Maya tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Dan kali ini, ia yang memegang kendali. Maya memandang sekeliling rumahnya yang telah rapi tertata untuk acara kumpul keluarga dan tetangga kali ini. Tidak ada dekorasi berlebihan. Semuanya sederhana namun elegan, mencerminkan kepribadiannya yang tenang dan cerdas. Ia tahu, kali ini adalah panggungnya, bukan untuk membalas dendam secara kasar, tapi untuk memperlihatkan kebenaran dengan cara yang halus namun menohok. Rizal berdiri di sampingnya, masih terlihat cemas. "Mei, kamu yakin mau melakukan ini sekarang?" Maya tersenyum tipis. "Mas, ini bukan soal membalas dendam. Ini soal menegakkan fakta. Mereka sudah terlalu lama meremehkanku, menghancurkan reputasiku. Sekarang, giliran mereka yang terlihat jelas salah." Memulai perlahan. Acara dimulai dengan makan siang sederhana. Suasana hangat namun penuh rasa penasaran. Beberapa tetangga dan sepupu yang hadir sudah mendengar kabar bahwa Maya akan berbicara. Mereka duduk dengan tenang, menunggu. Maya berdiri, menatap seluruh ruangan dengan tenang. "Terima kasih sudah hadir hari ini," katanya lembut. "Aku ingin berbagi pengalaman. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi agar kita semua bisa belajar dari apa yang selama ini terjadi." Bu Ratna dan Rani saling pandang. Mata mereka sudah mulai menatap curiga. Bukti pertama, rekaman suara. Maya menyalakan proyektor, dan layar pertama menampilkan rekaman suara Rani yang terdengar jelas menjelekkan Maya di hadapan kerabat. Maya itu cuma numpang hidup sama Rizal. Semua pencapaiannya sebenarnya bukan dari dirinya. Maya tersenyum tipis. Ini hanya salah satu contoh. Kita semua pasti pernah mendengar kabar yang tidak menyenangkan, tapi penting bagi kita untuk selalu memeriksa fakta sebelum mempercayai. Kerabat-kerabat mulai menatap Rani dengan tatapan terkejut. Beberapa menutup mulut karena merasa malu. Bukti kedua, screenshot pesan. Slide berikutnya menampilkan screenshot pesan WhatsApp yang dikirim Bu Ratna ke beberapa anggota keluarga, berisi sindiran halus tentang istri yang terlalu pamer, dan komentar yang merendahkan Maya. Kalau kita terus menyebarkan kabar tanpa bukti, lama-lama orang-orang akan mulai percaya. Bukti ini menunjukkan siapa yang sebenarnya memulai gosip, kata Maya dengan nada tenang, elegan, tapi menusuk. Bu Ratna tersentak, mencoba tersenyum kaku. "Ah, itu kan cuma bercanda," ujarnya terbata-bata. Tetapi dari raut wajahnya terlihat jelas rasa malu yang sulit ditutupi. Bukti ketiga, kesaksian tetangga. Maya kemudian memutar rekaman percakapan tetangga yang membicarakan Bu Ratna dan Rani secara terang-terangan menjelekkan dirinya. Ini bukan fitnah. Ini fakta. Kita semua bisa mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kerabat besar yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa sepupu dan paman-paman tampak mulai meragukan Bu Ratna dan Rani. Rani menunduk. Wajahnya merah padam. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk membela diri tanpa terdengar lebih buruk. Maya tetap elegan. Sepanjang acara, Maya tetap tenang, profesional, dan sopan. Ia tidak berteriak, tidak menghina, hanya membiarkan bukti berbicara. Sikapnya yang anggun justru semakin membuat Bu Ratna dan Rani terlihat panik dan kerdil di mata semua orang. Setelah semua bukti ditampilkan, Maya menutup presentasinya. "Saya tidak ingin mempermalukan siapapun.
Tapi saya ingin semua orang tahu bahwa ucapan kita memiliki konsekuensi. Semoga kita bisa lebih bijak dalam menilai seseorang, dan tidak lagi merendahkan orang lain tanpa dasar. Ruangan hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan perlahan, semakin ramai. Kerabat yang dulu berpihak pada Bu Ratna dan Rani kini mulai ragu dan menatap mereka dengan ekspresi berbeda. Hasil strategi Maya. Acara berakhir dengan suasana yang jelas berubah. Bu Ratna dan Rani duduk dengan wajah memerah, merasa malu, sementara Maya tersenyum tenang, puas, tapi tetap hangat di mata semua yang hadir. Rizal memeluk Maya pelan. "Mei, aku kagum padamu. Kamu berhasil melakukannya tanpa terlihat kasar." Maya tersenyum. "Mas, kadang kebenaran berbicara lebih keras daripada kata-kata marah. Sekarang mereka mulai merasakan sendiri akibat sikap mereka selama ini." Malam itu, Maya tahu panggung yang ia persiapkan berhasil. Langkah demi langkah, ia mulai membalik keadaan, tetap elegan, profesional, dan penuh strategi. Bu Ratna dan Rani tak lagi bisa menatapnya dengan angkuh di depan orang banyak. Beberapa hari setelah acara keluarga besar yang sukses membuka bukti gosip Bu Ratna dan Rani, suasana di rumah Maya tetap tenang. Tetangga dan kerabat yang hadir tampak mulai berpikir ulang tentang sikap Bu Ratna dan Rani. Bahkan beberapa mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu mudah percaya gosip tanpa fakta. Namun di sisi lain, Bu Ratna dan Rani mulai panik. "Rani, ini gawat," kata Bu Ratna dengan suara gemetar. "Semua orang mulai meragukan kita. Bahkan beberapa sepupu dan tetangga sekarang malah mendukung Maya. Kita harus cepat bertindak sebelum ini makin parah." Rani menggertakkan gigi, matanya memerah. "Kita nggak bisa diam lagi. Kali ini, kita harus lebih cerdik, lebih kejam. Kalau kita gagal lagi, reputasi kita hancur total." Langkah pertama, gosip baru. Rani mencoba menyebarkan gosip baru ke kantor Maya melalui teman lamanya. Kali ini ia mengatakan bahwa Maya terlalu ambisius dan cenderung meremehkan rekan kerja. Namun, strategi ini justru menjadi bumerang. Maya, yang sudah waspada, telah menyiapkan bukti kerja kerasnya di kantor, laporan proyek, email pujian dari klien, dan testimoni rekan kerja yang langsung menunjukkan dedikasi Maya. Ketika gosip itu sampai ke telinga manajer, mereka segera meminta bukti nyata. Maya dengan tenang menyerahkan semua dokumen dan screenshot yang relevan. Hasilnya, semua pihak melihat jelas bahwa Maya adalah pemimpin yang profesional, berdedikasi, dan bukan tipe orang yang merendahkan timnya. Rani terperangah saat mendengar umpan balik manajer. "Bagaimana bisa? Semua bukti ini ada," gumamnya. Langkah kedua, memancing keributan di rumah. Di rumah, Bu Ratna mencoba langkah lain, memancing Maya agar terlihat emosi di depan kerabat. Ia sengaja mengkritik cara Maya mengatur rumah tangga, berharap Maya akan marah dan terlihat tidak sopan. Namun Maya tetap tenang. Ia menyambut kritik itu dengan senyuman, menjawab dengan lembut. "Terima kasih atas masukannya, Bu. Aku akan mempertimbangkannya. Masukan dari keluarga selalu penting." Kerabat yang hadir menatap Maya kagum, sementara Bu Ratna dan Rani hanya bisa tersenyum kaku, terlihat semakin kalah dalam situasi ini. Langkah ketiga, memanfaatkan tetangga. Bu Ratna sempat mencoba menyebarkan cerita ke tetangga bahwa Maya sombong dan tidak peduli keluarga. Namun, setiap tetangga yang diajak bicara justru mulai mengingat kembali bukti yang Maya tampilkan sebelumnya. Rekaman suara, screenshot pesan, dan testimoni. Alih-alih mempercayai Bu Ratna, tetangga justru mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Beberapa bahkan secara halus menegur Bu Ratna. "Ratna,
Bukannya Maya sudah menunjukkan kebaikan dan kerja kerasnya selama ini? Kok sekarang ibu malah bilang begitu? Bu Ratna hanya bisa tersenyum canggung. Maya semakin diperhitungkan. Setiap langkah licik Bu Ratna dan Rani, entah itu di kantor, tetangga, maupun keluarga, selalu berhasil dipatahkan oleh Maya dengan bukti nyata dan sikap profesional. Sikap tenang dan elegan Maya membuat semua orang mulai melihatnya sebagai sosok yang kuat, bukan korban gosip. Rizal, yang menyaksikan semuanya, tersenyum bangga. Mei, kamu benar-benar hebat. Setiap langkah mereka, kamu bisa membaliknya dengan cerdas. Maya tersenyum tipis. Mas, ini baru permulaan. Mereka makin kalap karena mereka sadar, aku tidak mudah dijatuhkan. Tapi aku tetap akan bermain elegan. Semua orang harus melihat siapa yang benar-benar berkelas di keluarga ini. Kesadaran Bu Ratna dan Rani. Malam itu, Bu Ratna dan Rani duduk di ruang tamu rumah mereka sendiri, wajah penuh frustasi. Kita kalah lagi, Rani, gumam Bu Ratna. Setiap langkah kita selalu berbalik ke kita sendiri. Maya terlalu cerdas, terlalu sabar. Dia bisa menghadapi kita dengan bukti, dengan ketenangan, dan orang-orang sekarang mulai berpihak padanya. Rani menunduk, wajahnya memerah. Kalau kita terus begini, reputasi kita akan hancur. Tapi aku nggak bisa berhenti. Aku harus menemukan cara lain untuk menjatuhkannya. Namun Maya, di sisi lain, sudah berada beberapa langkah di depan mereka. Setiap serangan yang Bu Ratna dan Rani lancarkan justru memperkuat posisi Maya di mata keluarga, tetangga, dan bahkan di kantor. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Maya memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga besar di rumahnya sendiri. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan, hanya suasana hangat yang terkesan ramah, namun penuh makna. Rizal mendampingi Maya, matanya menatap penuh kekaguman. Mei, kamu yakin mau lakukan ini hari ini? Maya menatapnya mantap. Mas, ini waktunya. Semua bukti yang aku kumpulkan akan dibuka hari ini. Kali ini, tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi keraguan. Semua orang akan melihat kebenaran. Momen keluarga berkumpul. Semua anggota keluarga besar hadir. Paman, bibi, sepupu, bahkan tetangga yang penasaran. Bu Ratna dan Rani hadir dengan wajah kaku, menahan rasa cemas. Mereka tahu, jika Maya benar-benar membuka semua bukti, reputasi mereka bisa hancur di depan semua orang. Maya membuka acara dengan senyum ramah. Terima kasih sudah hadir, semua. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang penting, bukan untuk menyakiti siapapun, tapi agar kita semua bisa belajar tentang pentingnya kejujuran dan menghargai orang lain. Kerabat besar menatapnya dengan penuh perhatian. Bu Ratna dan Rani mulai merasa tegang. Membongkar bukti satu persatu. Maya menyalakan proyektor. Slide pertama menampilkan rekaman suara Rani menjelekkan dirinya, diikuti dengan screenshot pesan Bu Ratna yang merendahkan Maya. Ini bukan sekadar gosip, kata Maya, suara tenang tapi tegas. Ini adalah bukti nyata tentang bagaimana beberapa orang mencoba merusak nama baik orang lain. Kerabat mulai berbisik. Beberapa wajah tampak terkejut. Bu Ratna mencoba tersenyum kaku, tapi jelas terlihat gugup. Rani menggigit bibirnya. Wajahnya memerah. Slide berikutnya menampilkan rekaman tetangga yang membicarakan Bu Ratna dan Rani, di mana mereka tanpa sadar menyebarkan kebohongan. Maya dengan lembut menambahkan, lihat, ini bukan fitnah. Ini adalah fakta yang bisa kita dengar sendiri. Tidak ada satupun yang aku tambahkan. Respons keluarga.
Suasana menjadi tegang. Paman dan bibi menatap Bu Ratna dan Rani dengan raut tidak percaya. "Ratna, ini benar?" tanya salah satu bibi. Bu Ratna hanya bisa menunduk. Tidak ada kata-kata yang keluar. Rani menatap lantai. Diam. Maya menutup presentasinya dengan elegan. "Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa menghormati orang lain, menghargai kerja keras, dan berkata jujur itu penting. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini." Kerabat yang hadir mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan sekadar untuk Maya, tapi sebagai pengakuan bahwa kebenaran akhirnya menang. Kemenangan Maya. Rizal memeluk Maya. Matanya berbinar. "Mei, kamu luar biasa. Semua orang melihat siapa yang benar-benar kuat di keluarga ini." Maya tersenyum tenang, menatap Bu Ratna dan Rani. "Masalah sudah selesai. Sekarang, saya berharap semua orang bisa melanjutkan hidup tanpa menyakiti satu sama lain lagi." Bu Ratna dan Rani hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa mereka ucapkan. Semua orang kini melihat sikap mereka selama ini. Licik, angkuh, dan penuh kebohongan. Maya berdiri di tengah keluarga besar, tenang dan elegan. Ia tahu, ini bukan sekadar kemenangan pribadi. Ini adalah pelajaran bagi semua orang. Kebenaran, ketenangan, dan bukti nyata selalu lebih kuat daripada gosip dan kebohongan. Beberapa bulan setelah pertemuan keluarga besar yang menjadi panggung kebenaran, suasana di keluarga Maya dan Rizal berubah drastis. Bu Ratna dan Rani mulai dijauhi. Setelah semua bukti kebohongan mereka dibuka, keluarga besar dan tetangga mulai menjaga jarak dari Bu Ratna dan Rani. Beberapa sepupu dan bibi yang dulu dekat dengan mereka kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama Maya dan Rizal. Di rumah, Bu Ratna duduk sendiri sambil menatap teleponnya yang jarang berbunyi. Panggilan keluarga yang dulu rutin kini mulai jarang masuk. Rani juga merasakan hal serupa. Teman-temannya di lingkungan sosial dan kantor mulai enggan mengundangnya. Sepertinya semua orang mulai menjauh," kata Rani pelan. Wajahnya memerah karena malu. Bu Ratna mengangguk. Wajahnya penuh frustasi. "Kita sendiri yang membuat ini terjadi. Maya, dia terlalu cerdas, terlalu sabar, dan terlalu elegan. Kita kalah total." Maya dan Rizal menikmati kedamaian. Sementara itu, Maya dan Rizal menikmati kehidupan baru yang tenang. Mereka tidak lagi dirundung oleh gosip atau sikap merendahkan dari keluarga. Rumah mereka dipenuhi tawa, hangat dengan keharmonisan. Maya lebih percaya diri dan tenang. Di lingkungan tetangga dan kantor, namanya dihormati karena kebaikan, kerja keras, dan cara cerdasnya menghadapi konflik. Rizal pun bangga melihat istrinya bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sosok yang tegar, cerdas, dan elegan. "Mei, aku nggak pernah menyangka kita bisa sampai di titik ini," kata Rizal sambil tersenyum saat mereka duduk di teras rumah menikmati sore. Maya menggenggam tangannya erat. "Mas, ini semua karena kita percaya pada kebenaran, kesabaran, dan kerja keras. Tidak ada kebohongan atau gosip yang bisa bertahan lama jika kita berdiri di atas fakta." Kehidupan sosial yang lebih baik. Di lingkungan sosial, tetangga dan teman kantor kini sering berdiskusi dengan Maya, menghargai pendapatnya, dan bahkan meminta nasihatnya. Anak-anak tetangga yang dulu melihat Bu Ratna dan Rani sebagai panutan, kini mulai belajar dari sikap Maya yang bijaksana dan profesional. Bu Ratna dan Rani, di sisi lain, kini menghadapi kenyataan pahit. Mereka semakin dijauhi. Bahkan beberapa anggota keluarga besar enggan menerima undangan mereka. Rasa angkuh yang dulu mereka bangga-banggakan kini sirna, digantikan rasa malu dan frustrasi.
simbol kemenangan Maya. Suatu sore, Maya berdiri di halaman rumah, melihat anak-anak tetangga bermain dengan bebas, sambil tersenyum kepada Rizal. "Mas, lihat, semua orang sekarang belajar menghargai kebenaran. Aku merasa lega," katanya. Rizal memeluknya dari belakang. "Mei, aku selalu tahu kamu akan menang. Bukan dengan emosi, tapi dengan elegansi, strategi, dan bukti nyata." Maya menatap rumahnya sendiri, yang kini penuh dengan kedamaian dan penghormatan dari keluarga besar serta tetangga. Hati kecilnya lega. Semua usaha, semua kesabaran, dan semua langkah cerdasnya akhirnya membuahkan hasil. Kemenangan Maya bukan hanya soal membalas dendam atau mempermalukan Bu Ratna dan Rani. Ini adalah kemenangan kebenaran, keanggunan, dan kerja keras yang dihargai. Di mata keluarga dan tetangga, Maya kini menjadi simbol ketegaran, kesabaran, dan kecerdikan. Bu Ratna dan Rani, yang dulu selalu terlihat di atas angin, kini menjadi contoh nyata bahwa angkuh dan licik tidak akan pernah menang melawan kesabaran dan kebenaran. Rizal tersenyum hangat, menatap istrinya yang berdiri tegak. "Mei, ini baru namanya kemenangan sejati." Maya menatapnya, tersenyum damai. "Ya, Mas, dan kita akan terus menikmati hidup ini dengan tenang." Tamat.